penangguhan penahanan karena berdasarkan adanya surat dari keluarganya permintaan penangguhan penahanan, ada jaminan dari orang tuanya dan jaminan uang 50 juta serta jaminan SHM tanah atas nama Selin, di mana Selin ini adalah kakak kandung daripada tersangka dan akan kita daftarkan ke panitera di pengadilan untuk SHM dan uang 50 juta. Jadi perlu diketahui rekan-rekan, jadi untuk penahanan itu diatur di pasal 21 KUHP, di mana penahanan unsur daripada objektifnya adalah bisa dilakukan penahanan apabila ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, kecuali ada pasal pengecualian yang bisa ditahan walaupun dia ancaman hukuman kurang dari 5 tahun bisa ditahan, seperti penganiayaan ataupun pengancaman pasal 335 KUHP. Lalu ada unsur subjektif, dilakukan penahanan apabila penyidik yang pertama dikhawatirkan tersangka melarikan diri, yang kedua dikhawatirkan tersangka menghilangkan barang bukti, yang ketiga dikhawatirkan tersangka ini melakukan tindak pidananya kembali atau mengulangi tindak pidananya. Jadi kami tangguhkan karena kami tidak khawatir tersangka melarikan diri. Tersangka pun dilakukan penangkapan, bukan kita yang melakukan penangkapan, tapi dia ditelepon dan secara kooperatif datang ke Polresta Bandar Lampung. Lalu yang bersangkutan juga melakukan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Untuk yang bersangkutan juga tidak melakukan aktivitas seperti semula, yang semulanya yaitu sebagai guru di salah satu sekolah swasta. Dia di rumah, jadi kami tidak khawatir dia melakukan tindak pidananya kembali. Untuk barang bukti pun sudah kita amankan, sehingga kita tidak takut untuk barang bukti dihilangkan. Lalu untuk kemajuan berkas perkara akan kami limpahkan ke jaksa penuntut umum hari ini atau paling lambat besok. Baik, seperti itu saja. Terkait dengan laporan polisi LPP nomor 1456/2024 SPKT Polres Bandar Lampung tanggal 2 Oktober tahun 2024 terkait dengan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Jadi kami melakukan kasus ini, tersangka menelpon korban untuk mengajak membeli perabotan sekolah. Namun di dalam mobil yang korban ini disuruh dicabuli, ya diremas-remas payundaranya dan dicium. Itu korban dengan pelaku atau tersangka ini statusnya sebagai murid dan guru atau seperti apa? Untuk status daripada korban dan tersangka itu murid dan guru. Nah, hasil dari pemeriksaan kita sendiri kemudian, apakah ada korban lain selain korban satu ini atau seperti apa? Untuk sementara kita mengenal daripada sifat tersangka ini sangat keras atau dia pemarah kepada siswa lain, tapi kepada korban ini dia sangat lembut. Jadi kami ambil kesimpulan bahwasanya dia ini ada hati tersangka ini kepada korban. Jadi untuk sementara hasil dari penyidikan yang kita kumpulkan keterangan-keterangan untuk korbannya masih sama. Asusila ini berulang kali dilakukan dengan korban yang satu atau seperti apa? Untuk asusila sendiri atau perbuatan cabul dilakukan oleh satu kali dan kurang lebih 3 kali, yang pengakuan daripada korban dan juga tersangka. Kalau ada hati itu ada hubungan atau bagaimana? Tidak ada hubungan, cuma dibilang ada hati karena tersangka ini mempunyai sifat yang keras, namun terhadap korban itu dia mempunyai sifat yang khusus, mungkin lebih lembut, berlaku khusus. Kalau hasil kejiwaan kan ini korban di bawah umur, dan apa ada kelainan apa gimana Dina? Tidak ada, normal. Oh, normal. Oke. Artinya di antara murid lainnya si spesial lah ya. Iya. Sama si komunikasi dengan si gurunya Perlakuan ini. khusus. Yang lebih aktif melakukan komunikasi sebetulnya gurunya atau tersangka yang biasa memanggil korban. Ya, Jadi yang sering, kalau korban tidak pernah berkomunikasi dengan, memulai komunikasi dengan tersangka pelaku yang berkomunikasi awal dengan korban. Hasil
saya kurang mengetahui istrinya selebgram atau tidak. Nanti kalau medsos dia punya, tapi kalau selebgram atau tidak saya tidak tahu. Karena kolak ya, dan dia kooperatif. Karena kenapa? Karena dia untuk ditangguhkan. Yang pertama, dia adalah seorang mahasiswa magister agama ya, kalau dia masih kuliah posisinya. Lalu dia juga kooperatif, dia selalu hadir kapan saja dibutuhkan, dan keluarganya pun mendukung. Bahkan pada saat proses awal dia penangkapan dulu dan pemanggilan dulu, keluarganya yang mengantarkan. Jadi tidak ada perlawanan sama sekali, dia memang sudah pasrah. Tapi kami sebagai kuasa hukum meminta ini untuk melakukan penangguhan itu. Kenapa? Berdasarkan undang-undang kan boleh, tidak ada larangan untuk penangguhan. Yang penting dia kooperatif dan ada jaminannya. Jaminannya yang pertama tentunya, yang kedua dia sesuai dengan undang-undang, ada jaminan uang. Jaminan itu ketika sudah selesai nanti penangguhan akan dikeluarkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jaminannya apa sih Pak yang udah Jaminannya dijamin? berupa uang, nah, dengan sertifikat Uangnya- dan orang tuanya. Uangnya berapa Pak? Uangnya sekitar 50 juta. Nah, terus terkait pengakuan dari si klien kita sendiri Pak atas yang dilakukan itu mungkin seperti apa Pak? Jadi kalau yang seperti itu nanti di persidangan ya. Kami tidak bisa buka. Itu nanti di persidangan. Dan berkasnya pun sudah dinaikkan ke kejaksaan. Artinya sudah akan menempuh jalur persidangan. Dari pihak kita ataupun dari korban sendiri sudah ada upaya perdamaian? Kami sudah pernah menghadiri, pernah minta untuk bertemu dengan kuasa hukumnya, dengan kakaknya. Ya mereka menyambut dengan baik, cuman mereka masih tetap bertahan pada permintaannya. Apa itu Pak? Artinya boleh berdamai. Kalau mereka sebutkan kemarin minta dana sekitar 1 miliar. 1 miliar. Nah, jadi kami keberatan, artinya nggak ada uang segitu, terlalu berat, gitu loh. 1 miliar ya Pak ya? Iya. Terus upaya apa yang sudah dilakukan dari klien Bapak untuk ke korbannya sendiri Pak? Sudah berulang-ulang kali, terutama saya sebagai kuasa hukumnya, mewakili keluarga sudah berulang kali, bahkan ibunya dengan bapaknya sudah pernah hadir datang ke rumahnya meminta maaf, bahkan meminta supaya bisa berdamai. Masalah benar atau salah kan di persidangan nanti. Gitu ya. Cukup. Ya. Pak nama lengkap Pak? Namanya Pak? Irwan Aprianto. Irwan Aprianto. Siapa Pak lagi Pak? Irwan Aprianto. Selaku Pak? Selaku kuasa hukum dari tersangka Rizky.